Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita Fathur Rabbil Bariyah bi Talkhisil Hamawiyah yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Sekarang kita masuk halaman 15 ya, kitab Anah. Sekarang pembahasan at-tahrif, sahih? Terakhir kemarin kita membahas tentang apa? Iya, bagaimana cara Ahlussunnah wal Jamaah di dalam menetapkan asma dan sifat. Udah kita jelaskan ya kemarin dengan akal dan nakal. Alhamdulillah. Kemudian sekarang kita masuk pembahasan at-tahrif. Qala rahimahullah taala, at-tahrifu lughatan at-taghyir. Kan Ahlussunnah ini kan sebagaimana antum tahu kaidahnya, na'am, isbatu asma'illahi wa sifatihi min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala tamtsilin wala takyif, ya. Tanpa tahrif, ya, tanpa ta'til, tanpa tamtsil, tanpa takyif. Tahrif itu apa? Tahrif itu adalah secara bahasa at-taghyir, merubah. Antum boleh tetapkan asma wa sifat dengan syarat jangan berubah. Karena sebagaimana kaidah yang berlaku, ibqa'u nusus ala zahiriha. Nas itu harus kita tetapkan sesuai bagaimana zahirnya. Apa makna zahir? Ma yatabadar ila dzihn, ya, fi awwali wihlah gitu ya. Perkara yang langsung terbesit di benak kita di awal kita mendengar gitu. Yanzilu rabbuna, apa antum terbesit yanzil itu? Turun, khalas turun. Jangan antum rubah-rubah. Oh ini bukan yanzil rabbu, ini bukan rabb kayaknya. Ini rahmatur rabbina. Apa kalau rahmat? Bagaimana rahmat masa mengatakan man yad'uni fastajibalah? Ya. Mas malaikat, oh malaikat masa mengatakan man yad'uni man yastaghfiruni faghfirullah? Enggak mungkin. Itu qarinah sangat kuat menunjukkan bahwasanya yang turun betulan Allah Azza wa Jalla. Nah, wa fil istilah secara istilah taghyiru nassi lafdhan aw ma'nan, mengubah-rubah nas baik lafadznya atau maknanya yang dirubah. Wa taghyiru lafdhi qad yataghayyar ma'ahul ma'na. Taghyiru lafdhi terkadang berubah juga bersamanya maknanya. Artinya bersama dirubahnya lafadz, maknanya juga ikut apa? Berubah. Waqat la yataghayyar, dan juga terkadang maknanya tidak berubah. Fahadi salah satu aqsam. Di sini ada 3 jenis. Yang pertama, al-awwal tahrifun lafdhiyun yataghayyaru ma'ahul ma'na. Tahrif lafdhi yang bersamanya itu maknanya akan berubah. Katahrifi ba'dihim, sebagaimana sebagian mereka itu merubah atau menyelewengkan firman Allah Ta'ala, qaulahu Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima, ya, bi ila nasbi lafdzul jalalah, dinasab lafdzul jalalahnya, wa kallamallaha Musa taklima, liyakuna taklimin Musa, supaya apa? Supaya makna berbicaranya itu dari Musa bukan dari Allah. Naudzubillah. Ini ya dia batil, ya. Barakallahu fikum. Jadi ini adalah biasanya orang-orang Mu'tazilah dan yang sepakat dengannya Jahmiyah. Naam, yang dia itu apa? Tidak setuju bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki sifat berbicara, kalam. Jadi Allah nggak punya sifat kalam. Ya di dalam Al-Quran itu bagaimana? Ya itu salah harokat. Yang betul wa kallamallaha Musa taklima. Musa berbicara kepada Allah, bukan Allah berbicara kepada Musa. Paham tuh? Ya. Sebagaimana anak kisahkan dulu sebutkan ada orang-orang Mu'tazilah yang datang kepada Muqri Ahlussunnah wal Jamaah, yang dia dipinta untuk bacalah firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ini dengan menasab lafdzul jalalah dalam rangka supaya ingin menetapkan, menolak sifat apa? Kalam bagi Allah. Kata dia apa? Kalau saya turutkan kamu untuk membaca wa kallamallaha Musa taklima, bagaimana kamu membaca falam naja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh? Bagaimana kamu membaca wa kallamahu rabbuh? Ketika Musa datang ke miqat, wa kallamahu rabbuh, itu enggak bisa dikatakan robah.
Ini kalam ini udah ada maf'ul bihi-nya, hu. Ya. Ini Musa jadi apa? Objeknya hu. Ini Rabb nggak mungkin kita nasab sebagai maf'ul bihi, fa'ilnya nggak ada nanti. Bagaimana kamu baca ini? Bingung dia. Oh iya juga ya. Makanya sebagian dari dia apa? Langsung rujuk karena tahayyar. Ya, saking bingungnya kepalanya dia mendengar hujah daripada seorang imam qari tersebut. Ya. Paham ya? Ya nggak bisa lah. Yang bisa Rabbu. Berarti yang bicara siapa di sini? Allah. Ya, wa kallamahu Rabbu, Allah bicara kepadanya, kepada Musa. Makanya menunjukkan bahwasanya di sini yang bicara siapa? Allah. Lebih lagi ada taklima. Maf'ul apa? Maf'ul apa ini? Mutlak ada berapa? Pertama ada, terus no, terus takkid. Ini untuk apa ini? Takkid. Adanya takkid di sini, adanya taukid di dalam kalam itu menafikan apa? Lah, boleh yang online boleh ditulis, silakan, apa yang mau jawab. Ada orang. Menafikan kemungkinan bisa aja. Naam, sahih banget. Ja'a Zaidun nafsuhu, itu nafs Zaid yang datang betulan. Bukan risalah, bukan apa. Ya menafikan apa? Majaz. Enggak ada yang jawab juga soalnya. Ya adanya taukid di dalam kalam itu menafikan apa? Majaz. Majaz sudah enggak berlaku. Karena kenapa kita nafikan majaz? Sebagian mubtadi'ah dari kalangan Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah dan yang lain-lain yang mereka satu paket sebenarnya, orang-orang Jahmiyah semuanya. Naam, itu mereka menafikan sifat Allah Azza wa Jalla, sebenarnya itu dikarenakan di antara hujahnya adanya majaz di dalam Al-Qur'an. Mereka mengatakan apa? Ini majaz, dikit-dikit majaz, sehingga untuk menafikan apa? Menafikan sifat, mereka selalu mengklaim adanya majaz. Di sini ada taukid, enggak bisa lagi ada majaz. Kalau antum merubah harokatnya jadi nasab, enggak bisa lagi dengan ayat yang tadi. Walamma jamu salimiqatina fakallamahu na'am wa kallamahu rabbuh. Nah. Saat yang kedua, tahrifun lafdhiun la yataghayyar ma'ahul ma'na. Tahrif lafdhi tapi maknanya enggak berubah. Nah, yang pertama ini ikhwani fillah, langsung aja dulu kita baca dulu baru nanti kita jelaskan. Lafadznya dirubah tapi maknanya enggak berubah. Contohnya misalkan kafathid dali min qouli ta'ala, di fathahnya dal dalam firman Allah Ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa hadza fil ghalib, dan ini rata-ratanya la yaqa illa min jahil. Tidak terjadi tahrif lafzi yang tidak ingin niat merubah maknanya, tidaklah terjadi kecuali dari orang yang jahil. Dari orang yang jahil, bodoh, enggak tahu. Idla yasafihi gharadun maqsudun li fa'ilihi ghaliban, karena padanya ya pada tahrif lafzi ini yang tidak berubah maknanya itu laisa gharadun maqsudun. Tidak ada tujuan yang dimaksud bagi pelakunya ini, rata-ratanya gitu. Ini pelakunya yang melakukan perubahan lafzi tanpa merubah maknanya, itu enggak ada tujuan tertentu. Memang sabuk lisan kah atau memang dia jahil gitu kan. Tapi kalau Al-Fatihah jahil, tiba-tiba alhamdulillah, udzur enggak bagi dia? Yudzar bil jahil enggak? Oh, enggak apa-apa lah, salatnya sah. Enggak ada udzur. Pertama itu rukun, kedua ini perkara fundamental. Masa orang enggak tahu Al-Fatihah? Ngapain aja dia hidup? Berarti enggak belajar. Mufarid berarti ya udah. Mufarid sepakat ulama enggak dikasih udzur. Maka salatnya enggak sah. Nah. Ini jarang dalam asma wa sifat itu ya bukan pembahasan kita. Biasanya pembahasan kita yang awal atau yang ketiga ini. Asalis yang ketiga, tahrifun ma'nawiyun, tahrif ma'nawi. Ini banyak sekali. Hadza katsirun jiddan. Banyak banget ini, ikhwan. Apa tahrif ma'nawi? Wa huwa sarfu lafdhi an dhahirihi bila dalil. Memalingkan lafaz dari zahir maknanya tanpa adanya dalil. Contohnya misalkan istawa jadi istaula. Itu mentahrif makna, ikhwan, bukan lafzi. Dan tahrif lafzi itu sangat jarang. Karena konsekuensi dari tahrif lafzi bisa kafir, murtad. Orang-orang Asy'ariyah dan yang lain-lain, mereka ini, barakallahu fikum, mentahrif sifat Allah, mentahrif sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dalam Quran
itu menggunakan tahrif ma'nawi bukan lafzi. Karena mereka masih menetapkan apa? Lafadznya. Mereka masih menetapkan itu lafaz istawa, itu lafaz ghadab, lafaz apalagi misalkan rahmat, lafaz mahabbah itu mereka tetapkan, tapi maknanya bukan itu. Kata mereka gitu. Paham antum? Kenapa? Ya karena konsekuensinya kalau tahrif lafzi ya kafir murtad karena dia merubah-rubah Al-Qur'an dengan niat dia. Nah, naudzubillah min dzalik. Nah, makanya mereka itu tanpa dalil. Berarti kalau ada dalil boleh enggak? Boleh. Nah, tapi masalahnya di dalam asma wa sifat itu semua maknanya zahirah. Jadi enggak butuh dalil lagi untuk di ta'wil. Mungkin ada sebagian yang maknanya sepertinya enggak zahirah, ya kelihatannya zahirnya dia maknanya itu khafiyah sehingga masih membutuhkan dalil yang lain untuk ditetapkan, tapi ini kayaknya alam ada atau enggak gitu. Paling yang mungkin ada dia itu secara makna itu kayak enggak tampak, tapi kalau kita lihat konteks insya Allah jadi jelas. Bukan membutuhkan dalil yang lain, tapi membutuhkan apa? Siyaqul kalam aja konteksnya. Kalau ta'wil ini kan tahrif yang diperbolehkan, yang adanya dalil ini kan nanti ini dalilnya dari kharij, dari luar kan. Paham? Tapi kalau asma sifat ini Allah alam. Ya, karena mungkin jarang yang mutalaah yang luas jadi ana belum tahu. Misalkan contohnya tajri bi ayunina. Tajri bi ayu. Kapalnya Nuh itu berlayar di mata saya kata Allah. Mata kami. Ini ayun siapa? Idhafah kepada siapa? Allah kan? Ini idhafahnya ausuf atau ayan? Hah? Ausuf atau ayan? Ausuf. Karena mata nggak bisa sendiri. Masa mata sendiri? Hah? Masa mata berpisah dengan zat? Mutasil. Paham antum? Ya? Berarti idhafah apa ini? Kita ambil nggak darinya sifat? Paham ya? Kita ambil darinya sifat. Ya, karena ini sifat Allah Azza wa Jalla. Idhafatul ausuf. Paham? Tapi maknanya kok masa apa? Kapalnya itu berlayar di matanya Allah. Mungkin nggak kayak gitu? Nggak mungkin. Maksudnya bi'ayunan ini bimar'an minha wa hifdhin, ya, wa ri'ayah. Dengan penglihatan kami kata Allah, dengan penglihatan saya, dengan penjagaan dan pertolongan dari saya. Paham antum? Antum ketika tafsirkan ayat ini, antum harus bawakan mar'a, ru'yah, penglihatan. Supaya apa? Supaya antum menetapkan di situ ada sifat mata bagi Allah Azza wa Jalla. Karena kalau antum enggak tetapkan ru'yah, antum hanya tetapkan riayah, pertolongan dan nasr, ya, kemudian apalagi misalkan inayah, penjagaan, hifat, itu enggak ada ru'yahnya, berarti antum takwil. Berarti konsekuensinya antum takwil. Di situ enggak ada sifat ru'yah bagi Allah berarti. Ya, bingung. Nah, maksudnya di sini adalah kalau kita lihat konteksnya dan kita lihat zahirnya, itu enggak mungkin secara zahir itu kapalnya Nabi Nuh di matanya Allah. Berlayar di mana kapalnya Nabi Nuh? Di laut, di banjir itu. Tapi berlayarnya kapalnya Nabi Nuh ini apa? Di atas penglihatan Allah lihat, Allah jaga. Ya, Allah tolong. Allah jaga, Allah Azza wa Jalla tolong. Paham tuh? Nah, itu. Ini kalau kita lihat konteksnya. Nah, sebagian orang ini mereka ingin mengkonter kita, ya, ingin mengilzamkan kita. Kalau kamu memaksakan kaidah kamu ibqa unus ala zahiriha, tetapkan nas dia sezahirnya, berarti ini terpaksa kita maknakan bahwasanya kapalnya Nabi Nuh berlayar di matanya Allah. Bukan gitu maknanya, saudara. Ya. Enggak ada ulama tafsir yang kayak gitu. Berarti takwil, enggak takwil. Itu siyaqul kalam, lihat dong. Ya. Dan ini dibantah oleh Syekh Utsaimin di dalam Qaidul Muthla. Kan Qaidul Muthla ini kan awalnya 7 kaidah sifat, nama, kemudian 7 kaidah sifat, kemudian dalil-dalil tentang sifat Allah Azza wa Jalla yang itu banyak orang gagal paham di dalamnya. Yang dipikir orang ini apa? Menyelisihi zahirnya, padahal itu zahirnya. Padahal itu apa? Zahirnya. Cuma karena mereka tujuannya buruk, ingin menolak kaidah salaf, ya begitu. Jadi kata Abdul Somad Riau, ya, kalau kamu enggak takwil sifat, ya, kamu tetapkan di atas zahirnya, ya berarti bagaimana kamu berkata kullu syai'in halik illa wajhah, semuanya nanti apa? Semuanya nanti binasa kecuali wajahnya Allah.
berarti Allah cuma punya wajah kayak Angry Bird. Na'udzubillah min dzalik. Itu kamu yang mikir kayak gitu. Ya. Ngawur ini. Ya. Itu bantahannya banyak, tapi kita sekarang lagi bahas ini dulu. Ya, banyak sekali orang-orang Asy'ariyah di sini. Ya, istawa jadi istawala. Na'udzubillah. Tanpa dalil, tanpa adanya dalil. Kata harifi ma'na yadaini al-mudhafataini ila Allah taala ila al-quwwah wa ni'mah wa nahwi dzalik. Seperti mereka menyelewengkan makna dua tangan yang disandarkan kepada Allah. Ini harus ada kata yang disandarkan kepada Allah, ikhwan. Kenapa? Karena tangan ini lafaz mustarak enggak? Lafaz yang berserikat enggak? Antum ketika mentakbir tangan antum dengan kata apa? Yad atau rijal? Yad kan? Ketika mentakbir tangan Allah menggunakan kata apa? Yad. Yang membedakan apa? Bagaimana cara bedakannya? Ya, lihat mudhaf ilaihinya lah. Lihat. Rekaman copot enggak? Sini. Lihat mudhaf ilaihinya. Nah, antum lihat apa? Mudhaf ilaihinya. Kalau mudhaf ilaihinya Allah, berarti ini apa? Tangannya siapa? Allah. Kalau mudhaf ilaihinya kita, berarti tangannya kita. Paham tuh? Dan di situ tangan ketika diidhafakan kepada Allah, ini idhafah apa? Awsaf. Karena dia la yaqumu bi dzati, bi nafsi wa la yastaqillu bi dzati. Paham? Mutasil billah. Dia enggak bisa berdiri sendiri. Dia bersambung sama Allah. Paham? Bersambung sama Allah Azza wa Jalla. Makanya kita tahu ini sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian ya di dalam kaidah Ahlussunnah wal Jamaah isbatun bila tamtsil, tanzihun bila ta'til. Kita tetapkan tangan Allah, kemudian itu tidak sifat tangan tidak seperti tangan kita. Paham tuh? Barakallahu fikum. Karena wajhul mustarak itu memang ada, namanya syibah, musyabahah. Ya. Namanya apa? Musyabahah. Paham tuh? Itu wajhul mustarak. Adapun kalau at-tamtsil, al-mumatsalah itu beda, enggak ada. Makanya nanti kita akan jelaskan, antum mudah kita jelaskan dalam Lumatul I'tiqad. Maksudnya ya sebagian yang belum belajar di Lumatul I'tiqad itu dijelaskan mentakbir ya dengan amsal, nafyu tamtsil itu lebih afdal daripada nafyu tasbih. Paham tuh? Nafyu tamtsil lebih afdal daripada nafyu at-tasbih. Paham? Paham enggak? Hah? Udah kita bahas dalam Lumatul I'tiqad dulu. Kenapa lebih afdal? Karena yang namanya tamtsil, barakallahu fikum, itu digunakan di dalam Al-Qur'an. Laisa kamitsli syai'. Tasbih enggak digunakan. Kalau kemudian tamtsil ini, barakallahu fikum, alasan berikutnya, kita menafikan dengan kata tamtsil secara mutlak itu sah. Kenapa? Karena tamtsil ini menafikan secara menyeluruh. Bahwasanya kita sama Allah tidak sama sedikit pun secara menyeluruh sifatnya. Kita punya ilmu, Allah punya, tapi nggak sama secara menyeluruh. Adapun tasbih itu nggak bisa kita nafikan secara mutlak. Kenapa? Karena kita dengan Allah itu masih ada sisi penyerupaan. Kadar mustarak dari asal makna. Dari asal apa? Makna. Kadar mustarak ini dari asal makna, kata para ulama namanya at-tashbih, musyabahah. Contohnya ilmu. Kita punya ilmu nggak? Allah punya ilmu. Itu namanya qadrul mustarak. Antum punya zat nggak? Allah punya zat nggak? Punya. Itu qadrul mustarak. Harus kita tetapkan. Kalau kita nafikan, bagaimana? Nggak bisa. Paham? Kalau kita nafikan, berarti yang kita nafikan sifatnya siapa? Sifat Allah atau sifat kita? Nggak bisa. Kalau kita nafikan sifat Allah, berarti Allah nggak punya sifat nanti. Paham? Bagaimana? Bingung. Ya, berarti Allah kita misalkan Allah kita punya tangan, Allah punya tangan. Oh enggak, Allah enggak punya tangan. Nanti sama dengan kita. Kita nafikan. Tertafid semua. Paham? Makanya harus kita tetapkan adanya kadar mustarak. Kemudian kata tasbih ini itu udah menjadi kata yang itu memiliki makna yang jelek dari sebagian ahlul bid'ah. Di mana ahlul bid'ah ketika mengatakan musyabihah, na'am,
Itu yang dimaksud dengannya adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena Ahlussunnah itu menetapkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dan menurut mereka, menetapkan sifat itu namanya tasbih. Paham? Makanya mereka menolak sifat. Dengan alasan nanti kalau kita tetapkan sifat, itu tasbih. Paham? Orang-orang Mu'tazilah. Adapun tamtsil, ini makna lafaz yang murni. Ya, makna lafaz yang murni yang tidak ada sedikit pun kata penggunaan dari kalangan Ahlul Bidah. Semua sepakat tamtsil ini enggak boleh. Paham? Kecuali ada orang yang mentamsil maka dia kafir, tapi udah enggak ada. Dulu adanya orang-orang Syiah. Tapi sekarang kata Syekh Utsaimin dalam syarah Takrib Tadmuriyah, Allah alam sekarang masih ada atau enggak. Paham antum? Paham ya? Paham enggak? Nah, mana tadi kita? Tahrif yadain yang di depan kepada Allah maknanya kuah, kekuatan, kuat. Wa ni'mah dan semisalnya. Ini namanya tahrif. Banyak enggak? Ini banyak. Sekarang lafadznya dia rubah enggak sama dia? Enggak. Mana aka antas juda lima khalaqtu biyadai. Apa yang menghalangimu ya wa iblis untuk sujud kepada siapa? Yang saya ciptakan dengan kedua tangan saya. Siapa yang diciptakan? Adam diciptakan Allah dengan kedua tangannya Allah. Kata mereka ini bukan kedua tangan Allah, tapi dengan kekuatan. Berarti melazimkan kekuatan Allah cuma dua dong, kita tanya gitu. Ya bingung dia jawabnya. Gitu. Ya kamu kalau tetapkan tangan berarti tangan Allah cuma dua. Ya emang cuma dua tangan Allah. Berarti tangan makhluk enggak kita katakan gitu. Makanya kita Ahlussunnah membuat kaidah ketika menetapkan sifat tanpa tamtsil. Tanpa takyif juga. Enggak boleh kita bagaimana kan gimana ya Allah punya tangan dua, enggak boleh. Paham antum? Apa enggak? Ah itu. Jangan antum bingung ya. Ini masih gampang teorinya. Karena ini udah diulang-ulang dan antum barakallahu fikum udah ada kitab ketiga ini. Barakallahu fikum. Ini baru di-share itu ya. Kenapa baru di-share? Kemudian berikutnya ta'til. Ini kaidah kita juga. Itsbatun bila ta'til. Menetapkan sifat Allah tanpa mentaktil. Apa ta'til? At-ta'tilu lughatan at-tafrighu wal ikhla, mengkosongkan. Betul-betul menafikan, meniadakan. Wa fil istilahi huna, tapi dalam istilah di sini di dalam bab asma wa sifat, maksudnya ta'til itu adalah ingkaru ma yajibu lillahi ta'ala min asma'i wa sifat. Kita mengingkari apa yang wajib kita tetapkan bagi Allah Azza wa Jalla dari nama-nama dan sifat-sifatnya. Au ingkaru ba'dihi, atau mengingkari sebagiannya. Jadi mengingkari sebagiannya atau seluruhnya itu masuk dalam ranah apa? Ta'til. Makanya dikatakan orangnya sebagai mu'attilah. Walaupun nanti istilah mu'attilah ini ikhwan itu lebih umum sebenarnya. Istilah mu'attilah itu lebih umum. Paham tuh? Terkadang orang-orang yang dia muharrif, mentahrif, kita boleh katakan apa? Mu'attilah. Paham tuh? Paham enggak? Karena setiap muharrif mu'attil, ya enggak? Dan mu'attil muharrif enggak? Nanti ya kita akan bahas. Nanti ada kita bahas ya. Setiap muharrif dia mu'attil. Kenapa? Karena sebelum dia mentahrif dia mentaktil dulu, baru dia mentahrif. Dan dia istilah apa namanya? Mengkosongkan sifat Allah Azza wa Jalla dari mana yang sebenarnya. Paham antum? Dia mengingkari. Itu wajib Allah diingkari sebenarnya. Baik ta'til kulli atau ta'til apa? Juz'i. Fa huwa nau'an. Ta'til terbagi dua di sini. Ada ta'tilun kulliyun, ta'til yang sifatnya kulli. Ka ta'tilil jahmiyatil ladzina yunkiruna sifat wa ghulatihim yunkiruna asma aidan. Nah, seperti ta'tilnya orang-orang Jahmiyah yang mana mereka ini mengingkari sifat-sifat Allah, dan juga orang-orang yang gulu dari kalangan Jahmiyah ini udah mentaktil sifat secara menyeluruh aja udah gulu ya. Ditambah lagi orang-orang gulat dari mereka yang sangat gulu dari mereka apa? Itu mengingkari nama Allah Azza wa Jalla juga. Paham?
Jadi Allah la asma wala sifat. Enggak punya nama, enggak punya sifat. Oleh karenanya para ulama mengatakan orang-orang Jahmiyah ini ya'budunal adam. Beribadah kepada sesuatu yang enggak ada. Beribadah kepada sesuatu yang enggak ada. Kenapa? Ya karena sesuatu yang ada ini itu pasti punya sifat. Paham nggak? Kalau yang nggak ada baru dia nggak punya sifat. Paham? Sesuatu yang ada nggak ada sifatnya. Berarti ketika dia nafikan semua ya berarti nggak ada. Berarti Allah ada nggak? Nggak ada. Karena nggak ada sifat. Karena konsekuensinya kalau dia menetapkan Allah Azza wa Jalla ada harus punya sifat. Nah. Tapi kan kalau kita tetapkan Allah Azza wa Jalla punya sifat, nanti kita konsekuensinya berarti kita menyerupai Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya gitu kan katanya. Ya berarti kamu nafikan Allah dari sifatnya. Iya. Berarti kamu nafikan Allah dan kamu terjatuh juga dalam penyerupaan Allah kepada suatu sifat yang enggak ada. Paham? Kamu berpaling kan? Kamu kan ingin menafikan sifat apa? Menafikan apa? Menafikan sifat. Hujahnya apa? Penyerupaan gitu kan? Karena kalau kita menetapkan Allah punya sifat, kita menetapkan sifat bagi Allah Azza wa Jalla, memberikan konsekuensi apa? Menyerupai dengan makhluk. Seolah-olah menyerupai dengan sesuatu yang ada. Terus kalau kamu nafikan, emang itu kamu selamat dari suatu perkara yang nggak ada? Hah? Nggak selamat. Ya. Berarti kamu juga telah menyerupai Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu yang tidak ada. Paham? Ya berarti saya juga menafikan. Ada sebagian gitu. Ya kalau gitu berarti saya juga akidahnya, mazhabnya menafikan sesuatu yang nggak ada bagi Allah. Paham? Menafikan sesuatu yang tidak ada bagi Allah. Saya menafikan dari Allah sesuatu yang ada dan menafikan juga sesuatu yang tidak ada. Allah itu tidak ada. Berarti gimana? Kita nafikan Allah tidak ada dan Allah gimana? Adanya Allah kita nafikan, enggak adanya Allah nafikan. Bertentangan enggak berarti? Seakan-akan dia mengatakan gerak dan enggak gerak. Mungkin enggak kayak gitu terjadi? Enggak mungkin. Ini berarti suatu perkara yang mustahil. Enggak mungkin terjadi. Kita katakan ada orang gerak tapi enggak gerak. Enggak bisa. Yang gerak ya gerak. Berarti enggak diam. Kalau diam berarti enggak gerak. Paham? Berarti mustahil enggak? Mustahil. Dan kamu secara enggak langsung berarti telah menyerupai Allah dengan sesuatu yang mustahil. Betul enggak? Iya. Kan konsekuensinya berarti kalau kita nafikan Allah dari sesuatu yang enggak ada dan kita nafikan dari sesuatu yang ada, berarti Allah memiliki sifat yang mustahil. Berarti kamu menyerupai Allah dengan suatu perkara yang mustahil adanya. Bingung, makin bingung dia. Paham? Bingung nggak tuh? Ya akidah bingung tuh memang bikin bingung. Kenapa? Na'udzubillah min dzalik. Kedua, ta'tilun juz'iyun. Ta'til yang sifatnya juz'i. Menolak tapi sifatnya sebagian aja. Kata'til al-asy'ariyah alladzina yunkiruna ba'da sifati duna ba'din. Yang mereka ini mengingkari sebagian sifat Allah Azza wa Jalla tanpa sebagian yang lainnya. Yang mana Asy'ariyah ini mereka hanya menetapkan 7 sifat. Ya. Berapa? 7 sifat. Dan juga ada yang dicampur dengan Maturidiyah gitu kan, jadi 20 sifat. Yang kita sebagaimana tahu sekarang masyhurnya wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadits gitu kan. Qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrat iradat gitu. Ilmu haya sama basar kalam ya. Apa? Qadiran murida. Aliman hayan sami'an basiran mutakalimah. Itu cuma 20 sifat. Ada ridho enggak di situ? Ada sifat ridho enggak? Enggak ada. Berarti Allah enggak punya sifat ridho. Ada mahabbah enggak? Berarti sahabat enggak diridhoi Allah dan enggak dicintai sama Allah. Ini Asy'ariyah, hati-hati. Nah. Makanya orang-orang zaman sekarang yang ngaku dirinya adalah orang-orang Asy'ariyah, sebenarnya mereka bukan Asy'ariyah secara praktek karena mereka sebenarnya masih
terkadang masih menetapkan. Dan mereka kalau dipaparkan akidah Asy'ariyah secara umum, secara detail lah maksudnya, mereka akan kaget, oh saya nggak kayak gitu. Makanya sebagian mereka mengatakan, ya yang penting Allah ridho lah sama kita. Gitu. Tuh, itu ditetapkan sifat ridho. Asy'ariyah menafikan. Ya. Terkadang gini, lu maksiat mulu Allah nggak cinta nanti sama lu. Loh, itu ditetapkan sifat cinta, Allah nggak punya sifat cinta. Nah, ini orang-orang bingung. Qadariyun. Nah, barakallahu fikum. Itu orang awamnya, kalau orang-orang pelajarannya ya mereka Asy'ariyah. Qala wa awwalu man urifa bi ta'tili min hadhil ummah huwal Ja'ad bin Dirham. Yang paling pertama diketahui mentaktil dari umat ini adalah Ja'ad bin Dirham. Siapa Ja'ad bin Dirham? Yahudi. Nanti akan dijelaskan di sini sanad keilmuannya dia. Ya, sanad keilmuannya dia akan dijelaskan. Nah, barakallahu fikum. Yang dia dipenggal, ya disembelih kepalanya oleh siapa? Abdullah ibn Khalid al-Busri, salah satu amir di Irak pada saat itu, ya. Salah satu amir di Irak pada saat itu akan diceritakan seperti yang di sini. 6. Itu ta'til nggak boleh ya. Nah, kemudian berikutnya takyif. Ayat takyif, ya misalkan kita kan di dalam menetapkan sifat Allah nggak boleh apa? Takyif. Isbatun bila takyif. Ya, isbituna lillahi ya sifat wal asma min ghairi takyifin wala tamtsil wala ta'til wala apa? Ta'til. Apa arti takyif? At-takyif hikayatu kaifiyati sifati. Dia menghikayatkan, na'am. Apa hikayat? Menceritakan gitu ya. Kaifiyat sifat tertentu. Kaqaul seperti ucapannya orang yang berkata, kaifiyatu yadillah au nuzulhi ila samai dunya kadza wa kadza. Ya. Sifat atau kaifiyat tangan Allah Azza wa Jalla atau turunnya Allah Azza wa Jalla ke langit dunia seperti ini dan ini. Seperti ini dan itu namanya kaifiyat. Dia mentakif. Atau ya yang dia memikirkan, oh kaifiyat Allah itu seperti ini dan semisal. Itu namanya itu enggak boleh nah. Itu tidak bisa ikhwan fillah azakumullah jami'an. Apakah takyif ini tamtsil? Enggak. Ya. Apakah tamtsil itu takyif? Iya. Tamtsil itu kan menyerupakan ya enggak? Menyerupakan. Karena nanti muqaddimah tamtsil itu takyif dulu. Makanya kata para ulama, kullu mumassil mukayyif. Wa laysa kullu mukayyif mumassilan. Setiap mukayyif mumassil adalah orang yang menyerupai Allah adalah mentakif. Karena sebelum dia mentamsil, dia mentakif dulu bagaimana ya? Oh, tangannya gini kayaknya ya. Oh, berarti sama kayak tangan ini. Itu tamsil dia. Tapi seorang takif belum tentu dia mentamsil. Kan terkadang dia mentakif doang, terkadang dia dizihin aja. Paham? Kadang gitu. Paham, Ki? Waduh, berat sekali ini ke mata. Waduh. Harus ngopi memang ini. Jangan kopi susu, nanti tumpah. Nah. Barakallahu fikum. Kenapa kita nggak boleh mentakif ikhwan fillah pertanyaannya? Hah? Karena nggak dikabarkan, Masya Allah. Hasan. Karena yang diwajibkan sama Allah kepada kita hanya menetapkan sifat atau makna. Menetapkan makna atau sifat bagi Allah tanpa menetapkan apa? Kaifiyat. Karena Allah nggak mengkabarkan apa? Kaifiyat kepada kita. Antum dengar Allah kabarkan nggak kaifiyat? Nggak sama sekali. Makanya Imam Malik sebagaimana kita tahu kan, kita ceritakan kemarin. Nah, barakallahu fikum. Dan juga untuk kita tahu kaifiyat sesuatu itu kan menggunakan salah satu dari 3 cara. Kemarin apa? Rul. Nazar apa? Nazar apa?
Hah? Jangan nazar doang. Apa bahasa Arabnya? Nazar mulu antum. Salah. Apa antum Al-Banjari? Naam, an-nadhru ilaih. Kita lihat kepadanya. Kepada yang suatu kita ingin lihat kaifiatnya. Sahwalala. Nah, jangan antum nazar, antum lihat kembarannya. Yang antum objeknya siapa gitu. Itu khonafillah. Kalau nggak bisa kita nazar kepada apa objek, maka kita langsung nazar ila nadhirihi kalau ada kembaran ya, ke nazirnya gitu. Paham Ruli? Ini anak contohkan ke Ruli karena supaya paham gitu. Rizki gitu ya. Syabab, barakallahu fikum. Istro apalagi, Istro udah darurat tapi udah ada nih. Pak Abidin ya. Masih kecil tapi sabar. Kemudian kalau nggak bisa nazirnya kemana? Nggak bisa. Tapi bil khabari shadiq anhu, dengan kabar yang jujur tentangnya. Paham tuh? Sekarang ini semua kalau kita terapkan kepada Allah bisa nggak? Anda ternafikan semuanya. Allah nggak mengkabarkan, Allah nggak punya nazir, dan kita nggak bisa lihat kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya apa? Makanya kita tidak boleh mentakif. Barakallahu fikum. Kemudian tamtsil wa tashbih. Di sini kita udah sebutkan di dalam kitab Lumatul I'tiqad kemarin ya, sebelumnya. Yang namanya tashbih kalau kita dapatkan dari kalam ulama, maka yang dimaksud oleh mereka adalah apa? Tamtsil. Ana lupa itu di Lumatul I'tiqad halaman berapa. Antum ada catatannya? Perkataan siapa itu? Ya lupa. Intinya maknanya apa? Ana udah datangkan ke antum kemarin di dalam Lumatul I'tiqad. Qadarullah ana cari-cari karena enggak sempat gitu kan, enggak waktunya. Ana lupa kalamnya siapa. Naam, dalam kitab apa? Intinya ini imam ini mengatakan lafaz tasbih yang dinafikan dan dikatakan oleh para imam itu maksudnya tamtsil. Man syabbahallah misalkan gitu ya, bi makhluqati fahuwa kafir, faqad kafar. Bisa gitu mereka para ulama. Siapa yang menyerupai Allah dengan makhluknya maka dia kafir. Paham antum? Yang di sini dimaksud oleh para ulama apa? Tamtsil. Karena tasbih itu bisa nggak kita serupai Allah dengan apa? Karena yang namanya tasbih itu sebagaimana tadi kita katakan, ada nggak kita serupa dengan Allah? Ada. Kadar mustarak kita ada, kadar minim. Betul nggak? Itu kadar minimnya dinamai oleh para ulama dengan tasbih. Paham antum? Makanya kalau ada ulama yang mengatakan man syabbahallah, ini maksudnya man masalah. Paham antum? Nah, ini sebagian yang mengatakan demikian. Intinya kalau mengatakan tasbih ya kuliah gitu, bil kuliah. Qala tamtsil wa tashbih. Tamtsil isbatu matsilin li syai'. Tamtsil ini adalah menetapkan sesuatu yang serupa untuk yang lainnya. Wa tashbih isbatu musyabihin lahu sama. Fatamtsilu yaqtadil mumasalah. Tamtsil ini memberikan konsekuensi mumasalah. Ya. Persamaan persis. Ya. Wahyal musawah min kulli wajhin. Nah, antum lihat ini fillah. Ya. Wahyal musawah min kulli wajhin. Nah, ini. Makna tamtsil atau mumasalah itu adalah musawah. Apa musawah? Penyerupaan. Dari setiap jenis, setiap sisi, afwan ya. Penyerupaan, penyamaan dari setiap sisi itu namanya tamtsil. Wa tasbih yaqtadil musyabah, dan tasbih memberikan musyabah. Wahyal musawah fi aktsari sifat. Dan dia musawah, penyerupaan tapi enggak semua, pada kebanyakan sifat aja. Kebanyakan apa? Sifat. Ya, kebanyakan sifat. Wa qad yutlaqu ahadu ma'al akhar. Terkadang nah ini salah satunya digunakan untuk yang lainnya. Terkadang tasbih dikatakan tamtsil dikatakan tasbih. Itu terkadang kayak gitu. Tapi hukum asal di dalam penggunaan para ulama dan penggunaan dalam Al-Qur'an yang dinafikan dari Allah Azza wa Jalla itu adalah
At-tamtsil bukan tasbih. Karena tasbih sekali lagi tadi itu kadar mustarak antara kita dan Allah, itu namanya tasbih. Paham antum? Paham Den? Nah, barakallahu fiikum. Wal farqu bainahuma, perbedaan antara tasbih dan tamtsil adalah wa takyif wa farqu bainahuma wa takyif, afwan ana ulang. Wal farqu bainahuma wa bain takyif, perbedaan antara tasbih dan tamtsil, perbedaan antara tasbih dan tamtsil dan antara takyif itu min wajain, dari dua sisi. Artinya gampangnya gini, qanifillah. Perbedaan tamtsil dan takyif itu intinya gitu ya. Perbedaan tamtsil antara tamtsil dan antara takyif dari dua sisi. Ahaduhuma, yang pertama, anna takyifa yahkiya kaifiyata syai'. Takyif ini itu menghikayatkan kaifiyat suatu perkara. Sawa'un kanat mutlaqatan am muqayyadan bisyabihin. Ya. Sama saja yang dia hikayatkan tersebut, mutlaqatan, ya. Dia secara mutlak, ya. Apa artinya mutlaqah? Mutlak, tanpa ada ikatan tertentu. Intinya kayaknya tangannya Allah ini kayak gini apa ya? Gitu. Jadi nggak diikat dengan tangannya monyet, na'udzubillah min dzalik, atau tangannya makhluk, dengan tangan singa, serigala, enggak. Tapi intinya dia mentakif aja gitu. Tangannya Allah ini seperti apa ya? Apa seperti gini. Paham ya? Kalau seperti gini itu berarti muqayyadah. Paham? Tapi kalau umpamanya dia hanya sekedar mutlaqah, ya, barakallahu fikum, dia hanya sekedar bagaimana? Ya mentakif, membagaimanakan. Paham itu? Nah, kita terjemah dulu, nanti ana balik lagi. Ana jelaskan lagi. Am muqayyadatan bisyabih, atau dia takyif yang serupa atau yang diikat dengan syabih. Misalkan tangan Allah tuh sepertinya kayak gini. Oh, ini kalau gini kayak apa gitu, paham ya? Nah, wa amma tamtsil wa tasbih fayadullani ala kayfiyatin muqayyadatin bil mumatsalah wal musyabih. Bil mumatsil wal musyabih. Adapun tamtsil dan tasbih, dia kata yang menunjukkan atas suatu kaifiyat yang diikat dengan mumatsil dan musyabih. Paham antum? Tamtsil dan tasbih, barakallahu fikum, dua kata yang menunjukkan atas suatu kaifiyat yang diikat dengan mumatsil dan musyabih. Wa min hadzal wajhi, berarti ditinjau dari sisi ini, yakun takyif wa am. Takyif lebih umum. Takyif lebih apa? Kenapa? Li'anna kulla mumatsil mukayyif wala aksa. Karena setiap tamtsil, orang yang memisalkan Allah dengan makhluknya, itu pasti dia mentakif. Ada kaifiyatnya. Paham antum? Tapi kalau mentakif belum tentu mentamsil. Karena sebagaimana tadi kita katakan, takif terbagi berapa? Dua. Ada takif yang mutlak, ada yang muqayyad. Yang mutlak sekedar dia serupakan. Sekedar dia apa? Serupakan aja. Bagaimana ya? Oh, sifatnya ini kayaknya gimana ya? Tapi kalau muqayyadah, dia ikutkan dengan sifat yang lainnya. Paham antum? Oh, diikat dengan kayaknya seperti ini dan ini. Itu nanti yang tadi apa? Tamtsil. Makanya dikatakan muqaddimah tamtsil itu takyif dulu. Muqaddimah tamtsil dia pasti takyif. Tapi kalau takyif belum tentu apa? Tamtsil. Nah, barakallahu fikum. Sanihima, yang kedua, anna takyif yaqtassu bisifat. Takyif ini hanya khusus pada sifat-sifat Allah. Wa amma tamtsil fayakunu bil qadar wa sifat wa dzat. Adapun tamtsil, penyerupaan, itu dia bisa ada pada derajatnya Allah, kadarnya Allah, derajatnya Allah diserupai dengan derajat makhluk, naudzubillah, atau sifat Allah atau zatnya Allah. Itu bisa. Wa min hadzal wajh, maka ditinjau dari sisi sini, yakunu tamtsilu a'amma. Tamtsil berarti lebih umum. Li ta'alluqihi bi dzati wa sifati wal qadar, karena tamtsil ini ikatannya dengan zat Allah
sifat-sifat Allah serta dengan derajatnya Allah Azza wa Jalla. Paham antum? Berarti bagaimana? Berarti ya tamtsil ini kalau ditinjau dari sisi ikatannya dia dengan objeknya itu lebih umum daripada takyif. Karena takyif hanya pada sifat Allah. Tapi kalau ditinjau dari sisi ya praktek di sifat Allah Azza wa Jalla, maka takyif ini lebih umum daripada tamtsil. Karena setiap mumatsil, mukayyif, kalau mukayyif belum tentu mumatsil. Nah, barakallahu fikum. Qala tsumma inna tashbihal ladzi dhalla bihi man dhalla minan nas ala nawai. Kemudian tasbih yang dengannya orang itu sesat dari kalangan manusia itu terbagi dua. Ahaduma yang pertama tasbihul makhluk bil khaliq, tasbihul khaliq bil makhluk. Nah, ini dirinci lagi, ikhwan. Makhluk diserupai dengan khaliq, yang kedua khaliq diserupai dengan makhluk. Naam. Mungkin kita cukup dulu karena waktunya dikit lagi habis. Ya, kesimpulannya sekarang ini tahrif ini adalah secara bahasa menyelewengkan, mengganti, merubah-rubah. Kemudian tahrif terbagi. Tahrif ini ada 3. Ada tahrif lafzi yang maknanya berubah, ada yang lafzi maknanya enggak berubah, ada yang makna doang. Ya. Yang jarang terjadi itu tahrif lafzi yang maknanya enggak berubah karena ini biasa dari orang yang dia baca Quran salah atau jahil, enggak tahu barokat dan semisalnya gitu kan. Nah, adapun tahrif lafzi yang maknanya berubah ini dari orang-orang kufar, zanadiqah, orang-orang murtad yang melakukannya. Nah, karena dia menolak Al-Quran, na'udzubillah min dzalik, dan ini sangat jarang. Adapun tahrif yang makna ini sangat banyak. Dan ini dari kalangan orang-orang Mu'attilah biasanya, Asy'ariyah, Mu'tazilah, sebagian yang kayak gitu juga dan semisalnya. Nah, kemudian juga tadi kita bahas ta'til. Ta'til itu adalah al-ikhla wa tafriq, mengkosongkan. Mengkosongkan. Dia meniadakan, baik dia nanti secara menyeluruh atau secara sebagian aja. Adapun takyif itu membagaimanakan sifat Allah Azza wa Jalla. Ya. Tangannya Allah seperti ini dan itu. Atau bagaimana Allah tangannya seperti, kayaknya tangan Allah Azza wa Jalla kayak gini dan gitu dan semisal. Itu mentakyif. Nah, tapi tadi ingat kalau diikat dengan suatu perkara dengan yang serupa dengan makhluk, maka itu nanti jadi tamtsil atau tasbih. Paham ya? Dan kaidahnya setiap mumatsil mukayyif, tapi tidak setiap mukayyif mumatsilan. Nah. Kemudian tadi perbedaannya ya antara takyif dan tamtsil itu udah jelas bahwasanya ya untuk baca sendirilah insyaallah. Insyaallah besok kita akan lanjut. Tasbih itu atau tamtsil yang orang itu sesat padanya itu ada 2 jenis. Insyaallah besok kita lanjutkan bab ini. Allah alam bisawab. Jazakumullahu khairan katsira. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.